Halo guys, ketemu lagi di channel Padepokan IT Course. Nah, kesempatan ini kita berada di outdoor area ya. Kita nanti akan membahas tentang konfigurasi mikrotik, bagaimana menghubungkan router mikrotik ke internet dengan 5 cara. Nah, jadi step by stepnya kita akan bahas atau kita akan kupas tuntas di video ini. Simak guys. Baik, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan konsep bagaimana router mikrotik terhubung ke internet ya. Jadi di sini saya menjelaskan hanya bagaimana mikrotik terhubung ke internet. Nah, ada 5 metode yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan mikrotik ke internet ya. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini ada internet, kemudian bagaimana router bisa terkoneksi ke internet. Nah, yang pertama metode yang sering digunakan adalah default route ya, atau routing static. Nah, jadi artinya di sini kita harus menambahkan IP address pada interface yang menjadi sumber internet, misalnya Ether 1 ya, disesuaikan dengan IP segmen modem atau bisa juga IP publiknya. Kemudian kita akan menambahkan default route untuk menambahkan gateway-nya. Ini metode yang pertama. Nah, caranya seperti ini. Untuk metode yang pertama, saya tunjukkan. Oke, saya login ke mikrotik. Nah, jadi langkah pertamanya adalah masuk ke IP address, kemudian kita tambahkan IP di interface yang mengarah ke internet. Nah, di sini saya menggunakan internet dari IndiHome. Nah, kita tambahkan IP address ini 192.168.1.2, asumsi IP modemnya adalah 11. Kemudian di default route, di IP route, nah kita tambahkan active static atau routing static yang mengarah ke modem IndiHome. Nah, itu yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengujian ya. Jadi caranya setelah konfigurasi pertama tadi kita setting, selanjutnya untuk pengujian klik new terminal di sini. Nah, kemudian nanti kita coba ping ke 888. Nah, di sini terlihat router mikrotik sudah bisa terhubung ya. Jadi ini kita ngeping ke DNS Google. Kemudian kita coba ping ke nama domain. Oke, di sini juga bisa terhubung ya. Jadi mikrotik sudah berhasil terkoneksi ke internet. Ping. Nah, ini ke website padepokanit.com juga sudah bisa terhubung. Nah, jadi di konfigurasi yang pertama tadi, nah jangan sampai terlewat juga setting untuk DNS-nya ya. Nah, di sini di IP DNS. Nah, jadi kita tambahkan servernya ke OpenDNS ya. Bisa ke DNS ISP-nya sendiri atau ke DNS Google atau OpenDNS seperti ini. Baik, yang kedua, ini bisa menggunakan fungsi DHCP client. Jadi DHCP client kita tidak perlu menambahkan default route karena akan otomatis ada di routing static. Contoh seperti ini. Nah, sebelumnya apa itu DHCP client? Jadi DHCP client adalah suatu metode mikrotik melakukan request ke IP ISP ya. Jadi caranya adalah masuk ke IP DHCP client. Nah, kita tambahkan di sini. Seperti itu, kemudian kita pilih interface-nya adalah sumber internetnya, misalnya Ether 1. Kemudian di sini kita pilih add default route yes, jadi supaya bisa menambahkan default route-nya otomatis. Oke, dan apply. Nah, saya ini aktifkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi akan mendapatkan IP address 1.3 dan default route-nya juga di sini akan otomatis
bertambah dengan default rootnya ya ini ya. Nah ini, jadi yang ini misalnya saya enable dulu. Nah seperti ini. Jadi otomatis ini akan disable ya. Tapi statusnya adalah DAS. DAS itu artinya Dynamic Active Static. Baik, itu yang kedua. Bagaimana metode untuk menghubungkan mikrotik ke internet. Nah, untuk yang ketiga bisa menggunakan PPOE client ya. Jadi PPOE client ini salah satu metode tunneling untuk point to point menghubungkan router mikrotik dengan ISP. Jadi caranya adalah kita masuk ke menu PPP di sini. Nah, kita pilih interface, kemudian nanti kita pilih di sini PPOE client. Nah, pastikan cara settingnya di menu interface pilih ke sumber internetnya. Oke, seperti ini. Kemudian lakukan dial out. Nah, dial out ini adalah kita harus menginput username dan password. Misalnya contoh kalau dari Telkom misalnya ya. Misalnya ini akun Telkomnya. Nah, seperti ini kan. @telkom.net misalnya gitu ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, nanti langsung lakukan play. Nah, nanti akan melakukan request di sini ya. Jadi kalau misalnya statusnya connect berarti sudah terhubung. Kebetulan ini saya tidak menggunakan POE. Ya. Oke, itu yang ketiga. Nah, untuk POE juga sama. Tidak perlu menambahkan default root. Yang keempat, ini menggunakan fungsi wireless repeater. Jadi maksudnya wireless repeater ini adalah kita bisa menangkap sinyal WiFi dari internet menggunakan wireless mikrotik di sini. Jadi salah satunya, contoh misalnya ini. Nah, yang wireless LAN ini kita setting ya, kita aktifkan. Modenya nanti kita pilihnya di sini sebagai station ya. Jadi station untuk menangkap sinyal. Kemudian nanti kita lakukan scan. Nah, seperti ini ya, scanner. Nah, nanti akan terlihat mana saja gitu kan IP yang connect ya. Nah, nanti tinggal kita connect. Nah, untuk tutorial yang wireless station untuk lengkapnya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Nah, yang kelima, ini adalah PPP client. Kalau PPP client ini adalah satu metode untuk menghubungkan mikrotik ke internet, tapi sumber internetnya dari modem USB. Ya. Jadi cara settingnya sama dengan PPOE client. Ya, di sini kita pilihnya adalah PPP client seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini, pastikan nah ya, username sama passwordnya di input. Nah, ini username sama password dari kartunya ya. Jadi misalnya kalau misalnya data, passwordnya data seperti itu. Kemudian di sini pastikan portnya nanti kan terpasang port USB seperti itu. Kemudian sama seperti PPOE kita lakukan apply. Baik, demikian 5 metode yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan router mikrotik ke internet. Tapi biasanya yang paling umum digunakan adalah routing statik, DHCP client, dan PPOE client. Demikian tutorial penjelasan tentang 5 cara menghubungkan mikrotik ke internet. Sekian dan terima kasih.